Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah FA Family Altar pada sore hari ini kita sharing firman Tuhan di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-31. Adapun firman Tuhan adalah, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Saudara, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan yang baru kita baca tadi, ada 3 bagian yang perlu kita pahami sesuai dengan firman yang kita baca. Yang pertama adalah, adapun Allah jalannya sempurna. Artinya apa? Bahwa jalan Allah itu sempurna adanya. Sempurna itu artinya tidak bercacat atau tidak bercela. Mengapa kita harus mengikuti jalan yang ditunjukkan Allah? Karena jalan yang ditunjukkan Allah itu adalah jalan yang sempurna adanya. Hanya Allah lah yang sempurna dan tidak bercacat. Segala jalan Tuhan adalah jalan yang penuh kasih dan penuh kebenaran. Di dalam jalannya ada kasih yang memulihkan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Sungguh sesuatu yang luar biasa ketika kita bangun pagi, kita mau menikmati kasih-Nya Tuhan. Kita siap menerima kasih dan jalan-jalannya, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita sepanjang hari itu diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan di dalam melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari itu. Firman Tuhan menjamin barang siapa yang berpegang pada perjanjian dan peringatannya, maka akan mengalami jalan Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran. Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kita. Kemanapun kita melangkah, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu selalu menuntun perjalanan hidup kita. Yang kedua, janji Tuhan adalah murni. Di dalam Alkitab banyak sekali janji-janji yang ditujukan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya apa? Artinya setiap kita bisa mengalami dan menikmati janji Tuhan setiap hari, bukan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Setiap hari kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Sangat rugi besar sekali Bapak Ibu Saudara apabila kita sudah mengikut Tuhan, bertahun-tahun kita ikut Tuhan, tetapi kita tidak mengerti janji-janji yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jika setiap kita memahami bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti, maka kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur. Tidak akan menjadi orang Kristen yang cengeng, tidak menjadi mudah kecewa, apalagi sampai kita berputus asa dan bahkan sampai memberontak kepada Tuhan karena janji itu tidak cepat digenapi dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan pasti menggenapi janjinya tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat ataupun terlalu cepat, sebab Ia mempunyai waktu yang terbaik bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Janji Tuhan itu berbeda dengan janji manusia. Banyak manusia suka berjanji pada diri sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di kemudian hari, berjanji kepada pasangan hidupnya untuk setia sampai mati, berjanji kepada keluarga dan berjanji kepada orang lain. Sering kita berjanji di dalam kehidupan kita, tetapi sangat disayangkan sekali, janji yang telah kita ucapkan sering sekali kita ingkari dan tidak dapat kita tepati dalam hidup kita. Ini semua karena apa? Karena manusia masih bisa lupa dengan janjinya, dan seringkali yang diucapkan itu adalah janji-janji palsu.
Pemazmur Daud memahami bahwa janji yang tidak pernah diingkari itu adalah janji Tuhan kepada orang-orang, kepada setiap orang yang dikasihinya. Daud sudah mengalami hidup bersama dengan Tuhan dan dia sangat mengetahui bagaimana pertolongan Tuhan atas dirinya Daud. Janji Tuhanlah yang selalu dipegang oleh Daud, sehingga dia dapat bertahan di dalam setiap menghadapi permasalahan di dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa janji Tuhan itu adalah murni dan janji yang tidak ada kepalsuan. Kiranya demikianlah kita di dalam kehidupan kita, di dalam mengiringi Tuhan. Ada begitu banyak masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Masalah tidak akan pernah lepas dari dalam hidup kita sebagai kita manusia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh Daud. Bisa bertahan karena apa? Karena ingat akan janji Tuhan. Ketika kita mengalami penindasan, ketika kita mengalami intimidasi di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami ketakutan, dan ketika kita mengalami kecemasan dalam hidup kita, ingatlah Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita buka Matius 28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah merupakan satu janji Tuhan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kehidupan kita sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sangat beruntung punya Allah yang baik atas kehidupan kita, yang selalu memperhatikan kita dan selalu menyertai kehidupan kita dalam hidup kita. Masalahnya, kita harus selalu ingat janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan yang bisa kita pegang sehingga kita bisa bertahan di dalam kehidupan kita. Masalahnya kita tidak pernah tahu akan janji Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena kita sendiri malas mendengar firman Tuhan, atau mungkin pernah mendengar tetapi kita tidak peduli, sehingga banyak umatnya menjadi lemah karena tidak memahami akan janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengetahui janji Tuhan melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan, dan pegang janji itu, serta pastikan bahwa semua janji itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersaksi kepada begitu banyak orang. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan pernah ragu akan janji Tuhan, sebab tidak ada yang bisa lebih dipercayai janjinya selain daripada janji Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Allah menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Fungsi perisai adalah alat untuk melindungi diri dari serangan musuh. Dalam hidup kita sangat banyak sekali musuh di sekitar kita, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, dari luar atau dari dalam diri kita sendiri. Itulah musuh kita. Tanpa terasa seringkali senjata musuh menembus diri kita, melukai, bahkan membahayakan nyawa kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tidak mempunyai perisai dalam hidup kita untuk melindungi diri kita, sehingga musuh dengan mudah menembus diri kita dan menyerang diri kita. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah perisai yang terbukti kuat bagi kita. Kemanapun dan dimanapun kita berada,
kita harus menggunakan perisai firman Tuhan agar kita dapat terlindungi dari musuh yang mengintai kita, yang mengancam diri kita. Sehingga yakinlah kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan terlindungi. Karena apa? Karena ada perisai yang melindungi hidup kita. Ketika kita membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, itulah tanda kita sedang menggunakan perisai itu. Untuk apa? Untuk melindungi dari diri kita dari musuh-musuh yang akan mengancam kita. Ketika kita disakiti, perisai firman Tuhan itu tidak membiarkan kita dipenuhi dengan kebencian terhadap orang yang menyakiti kita. Sehingga apa? Sehingga kita terhindar dari dosa. Janganlah membiarkan diri kita lengah. Janganlah membiarkan diri kita lemah dimanapun kita dan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita jangan pernah tinggalkan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan akan melindungi kita, akan melindungi keluarga kita, dan akan melindungi orang-orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada sore hari ini yang mengingatkan kita bahwa jalan Allah itu adalah sempurna adanya. Dan yang kedua, janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah murni. Dan selanjutnya, Dia, Allah kita, menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, karena kalau kita tinggalkan Tuhan, maka kita menjadi orang yang lemah. Terima kasih buat ibadah FA pada sore hari ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat ibadah FA kami pada sore hari yang indah ini ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, Engkau memberkati seluruh keluarga, dan Engkau memberkati seluruh orang-orang yang dikasihi ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah damai sejahtera dan kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.